Injil adalah kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Sahabat Iktus, Injil adalah kebenaran sejati yang berisi kabar keselamatan. Injil memberi hidup dan berkuasa memimpin ke dalam kehidupan kekal. Inti Injil ialah Yesus Kristus. Injil bukan spekulasi manusia, bukan pula ajaran agar manusia berupaya memperbaiki diri dengan kekuatan moralnya sendiri. Injil adalah kekuatan Allah sendiri. Karena itu Injil mampu menyelamatkan siapa saja yang mempercayakan diri kepadanya. Tak ada batas ras, tak ada batasan wilayah. Semua orang yang mau beriman kepada Yesus Kristus akan menerima status dibenarkan dan akan hidup. Berita itulah yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma dengan hasrat yang begitu dalam. Hasrat yang didorong oleh keyakinannya yang kokoh akan Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Demikian Rasul Paulus menguraikan arti Injil yang menyelamatkan. 1. Injil harus disampaikan. Ayat 14 dan 15. Aku berhutang. Ayat 14. Kata berhutang berarti berkewajiban. Bandingkan Roma 8 ayat 12 dan Galatia 5 ayat 3. Paulus menyadari bahwa ia mengalami pertobatan karena ada orang yang telah memberitakan Injil kepadanya. Karena itu, ia harus membayar hutang pemberitaan kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Berarti Injil adalah bagi semua suku bangsa dalam segala lapisan sosial. Karena itu, Rasul Paulus berkobar memberitakan Injil ke tempat-tempat di mana Injil belum diberitakan. 2. Injil adalah kekuatan Allah. Ayat 16. Injil bukanlah mitos seperti yang dipikirkan oleh orang Yunani atau berita memalukan seperti yang disampaikan orang Yahudi. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Memiliki makna bahwa kekuatan Injil sanggup menjangkau setiap orang dari berbagai latar belakang. Injil dapat merobohkan tembok legalitas agama orang Yahudi, filsafat orang Yunani, dan kekuatan militer Romawi yang berlaku pada masa itu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menahan kekuatan pemberitaan Injil. 3. Injil menyatakan kebenaran Allah. Ayat 17. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran menggambarkan karakternya yang terwujud di dalam tindakannya. Allah itu benar dan ia adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan yang menjadi manusia, satu-satunya juru selamat dunia. Kebenaran itu diresponi oleh iman, bertolak dari iman, dan memimpin kepada iman. Sejak seorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seorang memiliki iman yang menyelamatkan. Selanjutnya, iman itu bertumbuh, berkembang, dan bertahan terus. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku menyadari bahwa aku memiliki hutang Injil sehingga aku harus memberitakannya? Sudahkah aku meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan? Kepada siapa Injilku beritakan dan bagaimana seorang dapat meresponinya? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau telah memakai seseorang untuk menyampaikan kabar baik kepadaku, sehingga aku dapat percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang aku menyadari bahwa aku memiliki hutang Injil. Berikan kesempatan dan keberanian kepadaku
untuk menyampaikan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga banyak orang menjadi percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya. Amin. Tidak ada kekuatan lain yang dapat menyelamatkan manusia selain kekuatan Injil.